Jadi gini, naiknya angka ini adalah sesudah adanya perubahan di perdagangan. Satu. Dua, dengan dibatalkannya Omnibus Law. Dibatalkan Omnibus Law, sempat dikeluarkan aturan turunannya, tapi Omnibus Law nggak jalan. Akibatnya dimanfaatkan oleh importir untuk memasukkan ban. Jadi ini tadinya kan apanya sih maksudnya baik, tapi sepandai-pandai pencuri dan sepandai-pandai polisi, pasti pencuri lebih pintar. Begitu tidak ada lagi pengawasan perindustrian, apalagi menterinya dipanggil Kejaksaan Agung ya itu terserahlah bagaimana masyarakat menilainya ya. Itu gila sampai 80%. Kita ada Senin Kemis betul-betul menghadapinya ini. Itu banyak mayoritas dari Cina sama India. Begitu kira-kira. Memang sejauh ini Pak Aziz tidak pernah diikutsertakan begitu asosiasi dalam hal terkait persetujuan impor begitu? Oh, kalau begitu sih bagus benar. Kan swasta itu nggak boleh terlibat dalam putusan pemerintah. Karena walaupun saya pengurus Kadin ya, dan saya itu salah satu anggota P3DN, Pengusaha Dalam Negeri, tidak pernah di kontak pemerintah itu, nggak pernah. Mereka putus sendiri tanpa kita tahu, datang sendiri barangnya. Kita no control from us, nggak ada kontrol dari kita. Nggak pernah dilibatkan, kita nggak boleh. Itu haram hukumnya bagi pemerintah melibatkan swasta. Menurut Anda sebagai pihak pengusaha, Pak Aziz, apakah sebetulnya Indonesia sanggup Pak untuk memasok ban di dalam negeri? Aduh, sudah saya bilang tahun 96 saya katakan Indonesia ini akan jadi terminal ban dunia. Satu. Goodyear sudah masuk Indonesia sejak tahun 35. Dan dia sudah menghasilkan ahli-ahli bikin ban itu ya sampai berapa puluh tahun. Satu. Kedua, kenapa bibit karet dari Brasilia itu ke Indonesia begini? Karena alam Indonesia ini bagus sekali itu karet alam. Jadi salah satu informasi yang perlu saya tambahkan pada pemerintah biar tahu, pada orang-orang biar tahu ya bahwa karet alam Indonesia itu paling cocok untuk ban yang disebut SIR 20 TSR. Itu Thailand punya, Vietnam punya nggak cocok, harus dicampur sama chemical mereka baru bisa menyamai kualitas kita. Jadi harusnya pemerintah menjadikan ban ini sebagai industri hilirnya karet agar kita kuat dan bisa mengalahkan kelapa sawit. Tapi ada kesalahan lagi pemerintah, barangkali slip pemerintah nggak perhitungkan. Ingat, WTA, World Trade Agreement ASEAN. Menurut saya, ataupun menurut saya, Anda tanyalah orang lainnya, menurut mereka. Bisa gini, kenapa industri ban yang besar-besar itu tidak ada yang mau masuk Indonesia? Karena ada ASEAN Trade. Daripada saya bikin pabrik di Indonesia, lebih bagus saya bikin pabrik di Thailand, Vietnam. Karena Thailand, Vietnam buruhnya nggak ribut, gasnya ada, peraturannya nggak ganti-ganti, di sana dia investasi. Terus karena ada World Trade Agreement 0% kan, apa yang dia bikin di sini dibikin aja di Thailand sama Vietnam, 0%. Inilah problemnya. Pak Aziz, kalau industri hulunya sudah sanggup belum Pak pasok bahan baku? Sebetulnya 98 sudah ready to launch. Tapi ingat, teknologi berkembang terus. Oke, ada perubahan teknologi ban itu yang harus disesuaikan dengan climate change. Misalnya Pertamax Pertamina itu nggak digunakan lagi, tinggi sekali polutannya, mengeluarkan oksigennya, karbonnya. Jadi kita harus sesuaikan diri. Nah, waktu kita menyelesaikan diri itu pada tahun 96, 97, 98 krisis. Lari semua itu investor. Nah, disinilah problemnya. Nah, si investor ini sudah dia lari, nggak mau lagi masuk Indonesia. Dia masuk Thailand, masuk Vietnam, masuk Malaysia. Nah, kita ini tertinggal. Sudah itu dalam negeri kita itu
ya terjadilah buruh yang terus-terusan ribut, yang UMR yang nggak jelas. Jadi uncertainty tinggi sekali di Indonesia. Oleh karena itu, karena industri kimia yang pendukung industri ABN itu high risk, high capital, lebih bagus mereka invest di Thailand sama Vietnam. Baik. Makanya lahirnya di sana. Sebab Vietnam itu $3 gas, kita $11 gas untuk energi. Baik Pak Aziz, udah enggak benar. Ya, saran Anda sebagai pengusaha Pak untuk pemerintah sendiri atau regulator apa Pak untuk terkait ban ini? Kembalikan itu SK Menteri yang dulu 118. Biar perindustrian turut campur dalam menentukan ban impor. Karena kenapa? Hanya perindustrian yang tahu ban apa yang kosong, ban apa yang kurang. Nah sekarang ini itu sudah dibuka dengan adanya cross border sekarang ini. Sekarang ini kan dibuka, nggak ada lagi pengawasan perindustrian. Perdagangan tunggal yang menentukan.